Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali bertemu kembali di mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan. Mahasiswa rahimakumullah, semoga senantiasa sehat walafiat. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat atau teori yang keempat ya teman-teman. Pada teori yang keempat ini apa yang akan kita pelajari? Tema yang akan kita diskusikan bersama yaitu menghormati perbedaan. Nah, sebelum kita melanjutkan, sebaiknya kita awali dulu dengan terlebih dahulu berdoa. Bagi yang muslim silakan berdoa dengan cara muslim. Bagi yang non muslim silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Capaian pembelajaran pertemuan yang keempat ini teman-teman, mahasiswa mampu memahami hakikat menghormati perbedaan. Nah, perbedaan adalah keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan teman-teman. Di negeri kita tercinta Indonesia, perbedaan itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka atau sebelum kita ada. Selama ini kita dapat hidup rukun dan harmonis walaupun berbeda-beda agamanya, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda adat istiadatnya, warna kulit dan lain sebagainya. Hal itu tidak menghalangi kita untuk tetap rukun dan harmonis dalam bermasyarakat teman-teman. Kita melihat bahwa perbedaan, bahkan perbedaan pilihan pun jangan sampai menjadikan konflik. Indonesia adalah negara yang dapat mengajarkan demokrasi yang luar biasa sebenarnya teman-teman. Bekalnya, aset yang dimiliki Indonesia, lihat teman-teman ya, dari pakaian adatnya saja sudah beragam. Tentu teman-teman hafal ya, tahulah ini pelajaran sejak SD bahwa pakaian adat itu di Indonesia sangat beragam, dan ini tidak menjadikan kita renggang atau saling mengotak-ngotakkan. Tidak, justru ini keragaman ini adalah rahmat, dan rahmat ini kalau dikelola dapat melahirkan persatuan dan kekuatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah mengapa sih saling menghormati perbedaan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, jawabannya yang pertama, saling menghormati dapat menciptakan kedamaian hidup teman-teman. Siapa sih orang yang nggak mau damai hidupnya? Nah, kuncinya di mana? Di saling menghormati. Dengan menghormati ini, saling menjaga, saling menghormati satu sama lain dapat menciptakan kedamaian dalam hidup. Yang kedua, saling menghormati dapat menghindarkan seseorang ataupun sekelompok orang dari perselisihan ataupun permusuhan yang memicu konflik sosial. Kita tahu bahwa tawuran, konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah itu karena terjadi tidak adanya saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, saling menghormati dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, rukun, dan tentram teman-teman. Siapa sih yang tidak mau lingkungan tempat tinggalnya aman, nyaman, rukun, dan tentram? Sebab itu menghormati, maka saling menghormati itu harus dikedepankan teman-teman. Yang keempat, saling menghormati termasuk bentuk pengamalan Pancasila yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga saling menghormati dapat memperkuat solidaritas antar umat manusia, terlebih di musim pandemi seperti ini. Jangan sampai jika ada tetangga kita, saudara kita yang terkena COVID, kita malah mencemooh atau apalagi mengucilkan. Menghormati satu sama lain itu termasuk cara kita untuk memperkuat solidaritas. Nah, kita tahu teman-teman bahwa ada hari toleransi sedunia, jatuh pada tanggal 16 November. Ini belum lama digagas oleh dunia ya teman-teman. Namun jauh sebelum itu, sekitar 1400 tahun yang lalu, Quran sudah memerintahkan kita untuk saling menghormati. Misalnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi di sini walaupun kita berbeda suku, berbeda bangsa, kita jangan terpecah.
Kenapa? Yang dilihat Allah bukan sukunya, bukan bangsanya, tapi yang dilihat Allah adalah ketakwaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian. Di hadis yang lain juga dikemukakan bahwa perhatikanlah sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah dan tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu peroleh keutamaan karena takwa kepada Allah. Jadi Allah melihat bukan dari warna kulit kita, teman-teman. Yang dilihat oleh Allah adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain juga disebutkan manusia itu berasal dari Adam dan Hawa, mempunyai martabat yang sama. Sesungguhnya Allah tidak menanyai kedudukan kalian dan tidak pula nasab kalian di hari kiamat nanti. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di hadis yang lain juga dikemukakan bahwa dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau Rasulullah menjawab, Al-Hanifiyatus Samhah, yaitu agama yang lurus lagi toleran. Agama Islam adalah agama yang lurus, siratal mustaqim, lurus dan mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghargai satu sama lain. Jangan menganggap diri kita paling benar, kemudian kita menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Hari ini mudah sekali kita menyalahkan orang lain yang hanya berbeda dengan kita, berbeda jumlah rakaat sholatnya, berbeda bendera pilihan partainya, berbeda organisasinya. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita saling memaki. Padahal Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Menurut Profesor Din Samsudin, beliau pernah mengatakan bahwa orang yang menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya adalah termasuk orang yang meruntuhkan sendi-sendi kerukunan dalam beragama. Tentu hal yang demikian tidak kita inginkan, teman-teman. Perbedaan ini, saling menghargai dan menghormati ini bukan hanya dari segi suku dan budaya, adat istiadat, teman-teman, tapi juga dari hal akidah. Lakum dinukum waliyadin, Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini mengindikasikan bahwa dalam hal akidah kita juga saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 41. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Di surat yang lain juga dikemukakan ini surat Al-Baqarah 139. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Ini mengindikasikan, teman-teman, bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Bukan hanya dari suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat, tapi dari segi akidah pun kita harus saling menghormati. Perbedaan ini adalah rahmat, dan rahmat ini kalau kita kelola bisa menjadi kekuatan dan persatuan yang luar biasa, teman-teman. Nah, mengapa harus kita implementasikan? Karena yang saya dengar, saya lupa, teman-teman. Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat. Dan yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan atau diskusikan dengan orang lain, saya mulai pahami. Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapat pengetahuan dan keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. Nah, sebab itu, silahkan teman-teman nanti materi ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman jangan cuma hanya mendengar saja, karena hanya dengan mendengar teman-teman bisa lupa. Apalagi kalau cuma melihat-lihat aja, teman-teman hanya sedikit ingatnya. Dan kalau teman-teman mempraktekannya, menguasainya, maka teman-teman dapat melekat gitu, dapat Anda kuasai dan melekat pada diri Anda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti teman-teman komentar di kolom di bawah. Bagaimana pendapat Anda terhadap perbedaan yang terjadi di Indonesia, kemudian bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan. Demikian, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.